Politik luar negeri suatu negara lahir ketika negara itu sudah dinyatakan sebagai suatu negara yang berdaulat. Setiap entitas negara yang berdaulat memiliki kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari politik luar negeri yang dijalankan negara dan merupakan pencerminan dari kepentingan nasionalnya. Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat juga menjalankan politik luar negeri yang senantiasa berkembang disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri dan perubahan situasi internasional. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia ialah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Hatta lebih lanjut mengatakan bahwa Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang berpengaruh atas politik luar negeri Indonesia. Hal ini karena Pancasila sebagai falsafah negara mengikat seluruh bangsa Indonesia sehingga golongan atau partai politik manapun yang berkuasa di Indonesia tidak dapat menjalankan suatu politik negara yang menyimpang dari Pancasila. Sedangkan landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia ialah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea pertama dan alinea keempat. Lahirnya politik bebas aktif Indonesia sejak zaman proklamasi kemerdekaan, Indonesia telah menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif. Bebas artinya bangsa Indonesia bebas untuk memilih negara mana yang akan diajak bekerja sama serta tidak mencampuri urusan blok barat atau timur. Aktif artinya Indonesia aktif dalam bekerja sama dan tanggap dengan keadaan dunia. Hal tersebut digagas pertama kali oleh Muhammad Hatta, di mana beliau telah memberikan keterangan pada bulan September 1948 di depan Badan Pekerja KNIP tentang kedudukan dan politik negara Indonesia pada masa itu, yaitu bebas dan aktif. Tujuan politik luar negeri bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ketika terjadi Perang Dunia Kedua, di mana terdapat dua persekutuan yang saling bersaing dan berselisih ideologi, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet yang semakin tajam, maka negara Indonesia pada masa tersebut memilih untuk menerapkan politik luar negeri yang bebas. Blok Barat dipimpin oleh Amerika dengan ide demokrasi dan Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet dengan ide komunis. Beberapa negara yang memiliki kerjasama baik dengan Amerika atau Rusia mulai memilih blok, sedangkan Indonesia sendiri memilih tidak condong baik ke blok barat ataupun blok timur. Bersama dengan negara lain yang baru saja terbebas dari penjajahan, Indonesia bergabung dan ikut andil dalam GNB, yang biasa disebut Gerakan Non-Blok dan ASEAN, serta Perjanjian Wilayah Anti Nuklir. Politik luar negeri Indonesia pada masa parlementer atau liberal 1950 sampai 1959. Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an lebih ditujukan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan gambaran dan usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia. Salah satu implementasinya adalah keikutsertaan Indonesia dalam membentuk solidaritas bangsa-bangsa yang merdeka dalam Forum Gerakan Non-Blok atau GNB atau Non-Aligned Movement atau NAM. Forum ini merupakan refleksi atas terbaginya dunia menjadi dua kekuatan besar, yakni Blok Barat atau Amerika Serikat dan Blok Timur atau Uni Soviet. Konsep politik luar negeri yang bebas aktif ini berusaha membentuk bangsa-bangsa di dunia yang belum terlepas dari belenggu penjajahan. Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile, flamboyan, dan heroik yang diwarnai sikap anti-imperialis dan kolonialisme, serta bersifat konfrontatif. Pada saat itu, kepentingan nasional Indonesia adalah
pengakuan kedaulatan politik, dan pembentukan identitas bangsa. Kepentingan nasional diterjemahkan dalam suatu kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk mencari dukungan dan pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia dan untuk menunjukkan karakter yang dimiliki pada bangsa-bangsa lain di dunia internasional. Politik luar negeri Indonesia pada masa ini juga bersifat revolusioner. Presiden Soekarno dalam era ini berusaha mempromosikan Indonesia ke dunia internasional melalui slogan revolusi nasionalnya, yakni Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis, di mana elemen-elemen ini diharapkan untuk dapat mengalahkan neokolim atau neokolonialisme dan imperialisme. Dari sini dapat dilihat adanya pergeseran arah politik luar negeri Indonesia, yakni condong ke blok komunis. Perubahan arah ini disebabkan oleh Presiden Soekarno mengizinkan berkembangnya Partai Komunis Indonesia atau PKI di Indonesia. Alasannya adalah agar komunis mampu berasimilasi dengan revolusi Indonesia dan tidak merasa dianggap sebagai kelompok luar. Dukungan Amerika Serikat didapatkan Soekarno muncul sebagai akibat konfrontasi kedekatan Jakarta dengan Moskow. Amerika Serikat menyatakan dukungan terhadap Indonesia untuk merebut Irian Barat terhadap Belanda. Hingga akhirnya pada 15 September 1965, Indonesia keluar dari PBB karena Soekarno beranggapan bahwa PBB berpihak pada blok Barat. Mundurnya Indonesia dari PBB merupakan terhambatnya pembaruan dan modernisasi Indonesia karena menjauhnya Indonesia dari pergaulan internasional. Doktrin Old Defense atau Old Established Force dan NEFOS atau New Emerging Force. Soekarno menyatakan bahwa ketegangan-ketegangan di dunia pada dasarnya akibat dari pertentangan antara kekuatan-kekuatan Orde Lama atau Old Defense dan kekuatan-kekuatan yang baru bangkit atau negara-negara progresif atau NEFOS. Dalam upayanya pengembangan NEFOS, Presiden Soekarno melaksanakan politik mercusuar pada Indonesia, merupakan mercusuar yang mampu menerangi jalan bagi NEFOS di seluruh dunia. Salah satu tindakan usaha penguatan eksistensi Indonesia dan NEFOS juga dapat dilihat dari pembentukan poros Jakarta atau Peking yang membuat Indonesia semakin dekat dengan negara-negara sosialis dan komunis seperti Cina. Efek samping dari kerasnya usaha Soekarno ini adalah ditinggalkannya masalah-masalah domestik seperti masalah ekonomi. Beliau beranggapan bahwa pemusnahan pengaruh asing baik itu dalam segi politik, ekonomi maupun budaya adalah hal-hal yang harus diutamakan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi domestik. Soekarno dengan gencar melaksanakan politik luar negeri aktif namun tidak diimbangi dengan kondisi perekonomian dalam negeri yang pada kenyataannya berantakan akibat inflasi yang terjadi secara terus-menerus. Penghasilan negara merosot, sedangkan pengeluaran untuk proyek-proyek politik mercusuar seperti Ganevo atau Games of the New Emerging Force dan Konevo atau Conference of the New Emerging Force terus membengkak. Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Tujuan utama politik luar negeri Soeharto pada awal penerapan New Order adalah untuk memobilisasi sumber dana internasional demi untuk rehabilitasi ekonomi negara dan pembangunan, serta untuk menjamin lingkungan regional yang aman yang memudahkan Indonesia untuk berkonsentrasi pada agenda domestiknya. Berikut pernyataan Presiden Soeharto mengenai politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Bagi Indonesia, politik luar negerinya yang berprinsip non-blok tidak identik dengan tidak adanya keterlibatan. Itulah alasannya mengapa Indonesia lebih suka mengatakannya sebagai politik luar negeri yang bebas dan aktif, karena politik luar negeri kita tidak hampa, mati atau tidak berjalan. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas di mana Indonesia bebas dari ikatan apapun juga, baik itu dalam secara militer, politis, ataupun secara ideologis, bahwa Indonesia benar-benar terbebas dari berbagai masalah atau peristiwa dengan tidak adanya pengaruh dari pihak manapun, baik secara militer, politis, ataupun secara ideologis. Dalam bidang politik luar negeri, kebijakan politik luar negeri Indonesia lebih menaruh perhatian khusus terhadap regionalisme. Para pemimpin Indonesia menyadari pentingnya stabilitas regional
akan dapat menjamin keberhasilan rencana pembangunan Indonesia. Kebijakan luar negeri Indonesia juga mempertahankan persahabatan dengan pihak Barat, memperkenalkan pintu terbuka bagi investor asing, serta bantuan pinjaman. Beberapa sikap Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya antara lain menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Upaya mengakhiri konfrontasi terhadap Malaysia dilakukan agar Indonesia mendapatkan kembali kepercayaan dari Barat dan membangun kembali ekonomi Indonesia melalui investasi dan bantuan dari pihak asing. Konfrontasi berakhir setelah Adam Malik, Menteri Luar Negeri, menandatangani Perjanjian Bangkok pada tanggal 11 Agustus 1966 yang isinya mengakui Malaysia sebagai suatu negara. Selanjutnya, Indonesia juga terlibat aktif membentuk organisasi ASEAN bersama dengan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. ASEAN dijadikan barometer utama pelaksanaan kerangka politik luar negeri Indonesia. Berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia coba difasilitasi dan dicarikan solusinya dalam forum regional ini. Pemerintah Soeharto coba membangun Indonesia sebagai salah satu negara industri baru di kawasan Asia Tenggara, sehingga pernah disejajarkan dengan Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand sebagai macan-macan Asia baru. Di samping itu, politik luar negeri Indonesia dalam forum ASEAN juga untuk membentuk citra positif Indonesia sebagai salah satu negara yang paling demokratis dan sangat layak bagi investasi industri. Presiden Soeharto memakai kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC untuk memproyeksikan posisi kepemimpinan Indonesia. Faktor pendorongnya antara lain adalah karena Indonesia menjadi ketua pertemuan APEC selanjutnya. Keberhasilan Indonesia menjadi ketua pertemuan APEC dan juga keberhasilan menjadi ketua gerakan non-blok 10 pada tahun 1992 setidaknya memberikan pengakuan bahwa Indonesia adalah salah satu pemimpin internasional. Indonesia juga masuk sebagai anggota negara-negara produsen atau penghasil minyak dalam OPEC. OPEC menjadi barometer pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia dalam hal stabilitas perekonomian dunia. Dengan nilai ingin menyejahterakan bangsa, Soeharto mengambil gaya represif di dalam negeri dan akomodatif di luar negeri. Politik luar negeri Indonesia era reformasi. Pada masa awal reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden B.J. Habibie, pemerintahan Habibie disibukkan oleh usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di akhir era Orde Baru dan kerusuhan pasca jajak pendapat di Timor Timur. Lewat usaha kerasnya, Presiden Habibie berhasil menarik simpati dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Funds atau IMF dan Bank Dunia untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, hubungan Republik Indonesia dengan negara-negara Barat mengalami sedikit masalah setelah lepasnya Timor Timur dari NKRI. Untuk itu, beliau banyak melakukan kunjungan luar negeri yang ekstensif. Selama masa pemerintahan yang singkat, Presiden Wahid secara konstan mengangkat isu-isu domestik dalam setiap pertemuannya dengan setiap kepala negara yang dikunjunginya. Termasuk dalam hal ini, selain isu Timor Timur, adalah soal integritas teritorial Indonesia seperti kasus Aceh, Papua, dan isu perbaikan ekonomi. Setelah Presiden Abdurrahman Wahid turun dari jabatannya, Megawati dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001. Pada awal pemerintahannya, suasana politik dan keamanan menjadi sejuk dan kondusif. Ekonomi Indonesia mengalami perbaikan, seperti nilai tukar rupiah yang agak stabil. Presiden Megawati lebih memperhatikan dan mempertimbangkan peran DPR dalam menentukan kebijakan luar negeri dan diplomasi seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Megawati juga lebih memprioritaskan diri untuk mengunjungi wilayah-wilayah konflik di tanah air seperti Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Selatan, atau Timur Barat. Pada era pemerintahan Megawati, disintegrasi nasional masih menjadi ancaman bagi keutuhan teritorial. Selain itu, pada masa pemerintahan Megawati juga sering terjadi serangkaian ledakan bom di tanah air, sehingga dapat dipahami jika isu terorisme menjadi perhatian serius bagi pemerintahan Megawati. SBY merupakan Presiden Indonesia pertama yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum secara langsung. SBY berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara pada masa pemerintahannya.
Antara lain, melalui perubahan-perubahan global pun dijadikannya sebagai peluang. Politik luar negeri SBY diumpamakan dengan istilah mengarungi lautan bergelombang. Perubahan tersebut dapat dilihat dengan berbagai inisiatif Indonesia untuk menjembatani pihak-pihak yang sedang bermasalah. Indonesia tidak pandang bulu bergaul dengan negara manapun sejauh memberikan manfaat bagi Indonesia. Ciri politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY yaitu yang pertama, terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain seperti Jepang, Cina, India, dan lain-lain. Yang kedua, terdapat kemampuan beradaptasi Indonesia terhadap perubahan-perubahan domestik dan perubahan-perubahan yang terjadi di luar negeri. Yang ketiga, bersifat pragmatis, kreatif, dan oportunis, artinya Indonesia mencoba menjalin hubungan dengan siapa saja, baik dengan negara, organisasi internasional, ataupun perusahaan multinasional yang bersedia membantu Indonesia dan menguntungkan pihak Indonesia. Yang keempat, konsep trust, yaitu membangun kepercayaan terhadap dunia internasional. Prinsip-prinsip dalam konsep trust yaitu unity, harmony, security, leadership, prosperity. Prinsip-prinsip dalam konsep trust inilah yang menjadi sasaran politik luar negeri Indonesia di tahun 2008 dan selanjutnya.